Silakan share screen, Mbak. Oh, nah sudah. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau seperti itu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Ya, salah satu ketua kelasnya dimohon untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama, Mbak Nuria Soleha. hadir, Bu. Baik. Selanjutnya Mas Agus Hadi. Hadir, Bu. Selanjutnya Mas Victorius Pinus. Hadir tuh, Bu. Mas Galang Panji. Saya, Bu. Mbak Nadia Ahlul. Nggak ada ya? Mbak Yurista. Mbak Yurista ada tidak ya? Kendala sinyal mungkin, Bu. Mbak Ayu Ramasari. Hadir, Bu. Mas Lukman. Hadir, Bu. Mbak Cynthia. Hadir, Bu. Mbak Feby. Hadir, Bu. Mbak Dama. Hadir, Bu. Mbak Erwinda. Hadir, Bu. Mas Fajar Sidik. Nggak hadir, Bu. Ya. Ya baik anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila, salah satu dimohon untuk memimpinnya. Barangkali Mbak Nuria mau memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, Bu. Ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Ya. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang selanjutnya, setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Yang keempat, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, di sini ada teks pahlawan Indonesia. Adakah yang mau membacakan teksnya? Ayo. Saya, Bu. Ya, baik Mbak Cynthia. Pahlawan Indonesia.
Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, selanjutnya Sama-sama, Bu. di sini ada beberapa pahlawan nasional. Yang berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, di sini yang Ibu tunjuk ini pahlawan siapa, anak-anak? Ada yang tahu? Cut Nyadin, Bu. Ya, Cut benar. Nyadin, Bu. Cut Nyadin itu dari mana ya? Dari Aceh, Bu. Dari Aceh. Betul sekali. Selanjutnya yang ini. Pangeran Antasari, Bu. Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari itu dari mana ya? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang ini. Patimura, Bu. Nah, betul Patimura, sekali. Bu. Pahlawan Patimura dari mana ya? Dari Maluku, Bu. Kalau yang Ibu tunjuk ini. Ada yang tahu? Singa Maharaja, Bu. Ya, Dari Singa Sumatera Maharaja itu dari pahlawan dari mana? Sumatera Utara. Betul sekali. Ya, Bu. Selanjutnya yang ini. Dewi Sartika, Bu. Dari Jawa Barat. Ya, betul. Dewi Sartika dari Jawa Barat. Selanjutnya yang ini. Pangeran Diponegoro, Bu. Ya, Pangeran Diponegoro dari mana, Mbak Dama? Dari Yogyakarta. Betul sekali. Yang terakhir ini ada yang tahu? Silas Papare, Bu. Ya, dari mana Mbak Febi? Dari Papua. Ya, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan dari pahlawan-pahlawan ini, Nak? Belum, Bu. Belum, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada pahlawan Kapitan Patimura. Sini Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. 87, maaf. 1817 ya. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serem dan tempat-tempat lainnya. Dari sini Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, di Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Nah, di sini ada sekilas tentang Bung Tomo. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Nuria, silakan. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat
pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Ya, terima kasih Mbak Nuria. Ada yang ingin ditanyakan mengenai Bung Tomo? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Ya, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung dan menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Di sini ada yang pernah mempraktekkan atau mencoba dari ketiga gambar yang Ibu lihatkan di sini? Belum, Bu. Ya, cermin cembung itu bisa kita lihat bagian cembung sendok atau spion cermin ya. Sedangkan cermin cekung itu bagian cekungan sendok. Ya, cermin datar bisa kita lihat dari cermin-cermin yang biasa itu. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, sekarang penugasan ya anak-anak. Ya, Ibu ada tugas 3, yaitu yang pertama tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang kedua, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yang ada di sekitar rumah masing-masing ya. Dan yang tugas ketiga ini ada nama-nama cermin, bisa anak-anak isi serta bayangan yang dihasilkannya. Ini tugas untuk di rumah dikerjakan dengan baik-baik ya anak-anak. Bisa bertanya-tanya kepada teman-teman yang ada di rumah atau orang tua atau tetangga ya. Nanti tugasnya bisa dikirim lewat WhatsApp grup saja. Dan yang terakhir, ini ada renungan. Apakah yang telah kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita telah mempelajari tentang pahlawan nasional dan tentang cermin-cermin yang bisa melihat itu ya bayangan yang dihasilkan dari cermin. Selanjutnya apa yang ingin kamu ketahui tentang lebih lanjut pembelajaran hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ya. Yang terakhir, sikap kepahlawanan apa saja yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Barangkali ada yang membantu temannya itu sudah termasuk kepahlawanan ya. Ya sudah. Pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu akhiri cukup sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelumnya, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dari Ibu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.